Tanggal 29 September 2021 kemarin, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, kembali melakukan pertemuan dengan Taipei Economic and Trade Office atau TETO, membahas penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Oke, bagaimanakah isi pertemuannya dan bagaimanakah perkembangan terbaru? Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun waktumu nonton video ini. Oke, di kabar TKI kali ini aku akan ngebahas soal pertemuan Benny Ramdhani atau BP2MI dengan TETO atau Taipei Economic and Trade Office. Nah, seperti yang dijadwalkan oleh BP2MI yang kemarin pada saat rapat dengan kepala pemimpinan BP2MI soal ngebahas pemberangkatan Korea dan Taiwan, mereka menjadwalkan tanggal 29 September akan mendatangi TETO. Dan ternyata benar terjadi, BP2MI selaku Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dikepalai Benny Ramdhani kembali melakukan pertemuan, dan pertemuan itu pun terjadi. Oke, bagaimanakah isi pertemuannya? Mari kita baca bareng-bareng. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani kembali melakukan pertemuan dengan Taipei Economic and Trade Office TETO, membahas penempatan pekerja migran Indonesia PMI di Taiwan. Head of Call Service dari TETO, Brian Ko, menyampaikan saat ini penempatan pekerja migran ke Taiwan memang belum dibuka. Tidak hanya bagi Indonesia, juga untuk negara-negara lain. Namun, TETO melihat bahwa ada perkembangan positif terkait penanganan COVID di Indonesia yang berangsur membaik. Membaiknya situasi penanganan COVID-19 di Indonesia sudah kami laporkan kepada pemerintah Taiwan. Kami harap hal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah Taiwan untuk kembali kesempatan kerja bagi para pekerja migran Indonesia PMI selanjutnya. TETO akan meminta evaluasi terkait hal tersebut dari pemerintah Taiwan, ujar Brian Ko di ruang rapat kantor TETO, Gedung Artagraha, Jakarta pada hari Rabu 29 September 2021 kemarin. Brian Ko menyampaikan jika nanti penempatan PMI ke Taiwan sudah dibuka kembali, TETO akan memprioritaskan keberangkatan dari para calon pekerja migran Indonesia CPMI yang sebelumnya tertunda. Jadi CPMI yang sebelumnya tertunda keberangkatannya akan didahulukan daripada CPMI yang merupakan hasil perekrutan baru, imbuh Brian Ko. Nah, jadi buat teman-teman, nanti untuk proses apabila Taiwan sudah dibuka, maka yang didahulukan adalah mereka yang tertunda terlebih dahulu. Jadi untuk kamu yang pendaftar awal, ya kamu harus mengantri terlebih dahulu. Seperti kata Brian Ko tadi. Selanjutnya, TETO meminta kepada BP2MI untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan diskusi dengan Ministry of Labor dari Taiwan untuk mengupayakan dibukanya kembali penempatan pekerja migran dari Indonesia. Hal tersebut disampaikan baik oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Saya harap kami dapat datang ke Taiwan dan bertemu langsung dengan Ministry of Labor dari Taiwan. Walaupun saya harus dikarantina untuk mendiskusikan perihal penempatan PMI di Taiwan, pungkas Benny Ramdhani. Jadi Benny Ramdhani siap apabila memang dibutuhkan untuk berangkat ke Taiwan agar bisa membicarakan soal penempatan Taiwan lebih jelas. Benny berharap dari pertemuan kali ini dengan TETO, pemerintah Taiwan akan memutuskan hal yang terbaik bagi Indonesia, terutama bagi CPMI yang tertunda keberangkatan ke Taiwan. Nah, itu tadi isi pertemuan Brian Ko selaku wakil dari TETO dan Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Nah, di sini poin yang bisa aku tangkap untuk perkembangan penempatan kerja ke Taiwan kali ini yaitu yang pertama, pihak Taiwan sudah menilai bahwa Indonesia untuk kasus COVID-nya sudah menurun dan mereka juga akan mempertimbangkan untuk penempatan PMI ke Taiwan. Jadi pihak TETO sudah mengajukan untuk ke pemerintah Taiwan agar segera dibukanya penempatan TKI. Terus poin yang kedua,
Untuk apabila nanti Taiwan sudah buka, nanti yang diprioritaskan untuk berangkat yang pertama adalah mereka yang tertunda keberangkatan. Jadi untuk kalian yang pendaftar baru harus mengantri terlebih dahulu, dan yang diprioritaskan adalah mereka yang tertunda keberangkatan. Nah, itu pasti otomatis ya, itu pasti. Terus poin ketiga yang aku dapat, jadi kemungkinan karena perkembangan di Indonesia juga baik, otomatis akan segera dibuka untuk penempatan pekerjaan untuk ke Taiwan nantinya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi kabar yang menggembirakan buat teman-teman. Jadi buat kalian yang tertunda ke Taiwan jangan khawatir, karena kalian diprioritaskan. Jadi untuk pendaftar baru ya ngantri dulu. Untuk pendaftar yang awal atau yang mereka tertunda di awal, mereka akan diberangkatkan lebih dahulu. Oke, untuk kabar TKI kali ini cukup sampai di sini. Apabila nanti ada kabar terbaru dari Taiwan akan aku update di video kabar TKI selanjutnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya.